Jadi Bang Saud, kalau kok saya duluan sih? terkaget-kaget Bang Saud, padahal ya memang seharusnya ditanyakan kepada Bang Saud sebagai mantan Wakil Ketua KPK ya. Kalau melihat deretan Liga Klasemen Korupsi Indonesia, masih kaget-kaget nggak sih ngelihat ada angka korupsi 1.000 triliun, hampir 1.000 triliun di Indonesia? Atau udah biasa aja Bang? Kalau saya bilang sih judulnya aja udah kontroversi. Harus Iya, sesuai dengan program. Kenapa berani-beraninya bilang ini mesti liga gitu? Kalau liga itu berarti kan besar, angkanya kan besar-besar semua dari 10 itu. Bahkan kalau kita telusurin itu dari 10 itu kejadiannya di era siapa itu yang paling banyak? Siapa tuh Bang? Ayo lihat aja, hitung sendiri. Di era siapa tuh presidennya? Jangan cuma lempar pertanyaan Bang, jawab aja Bang. Pertama, makanya saya bilang tadi, kenapa ini kita bicara yang besar-besar? Padahal kan korupsi itu, kalau kita ini negara tetangga kita yang indeks persepsi korupsinya itu 80, ya kan, supir truk nyogok supir forklift di pelabuhan, satu kontainer bayar $1, itu jadi masalah KPK-nya negara itu gitu. Kita kok macam bicara yang tinggi-tinggi kayak gini. Itulah sebabnya kita selalu bicara yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil dibiarin. Ambil contoh sekarang kalau kita bicara sekarang ini kecenderungannya gini ya. Di dunia internasional itu sekarang ada yang disebutnya ESG. Environment, Social, Governance. Nah, kalau kita ngerti environment, social, dan governance, itu orang di Pertamina nggak akan keluar dari yang namanya Euro 5. Euro 5 itu adalah, nggak ada cerita kamu ngimport, apa namanya itu Pertalite yang 90. Karena Euro 5 itu 92 semuanya. Itu syarat Euro 5. Yang dikatakan itu adalah untuk menyelamatkan bumi dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Karena memang tadi kita nggak paham yang namanya environment, social, dan governance. Environment yang nggak dipikirin, sosial yang ngaco, governance-nya apalagi? Governance yang benar itu kan selalu transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fairness nggak nih? Baru kemudian anti korupsi. Jadi memang kalau bilang itu gelap, saya bilang bukan hanya gelap. Oh, bukan Indonesia gelap. Of the darkness itu terjadi di negeri ini gitu loh. Maksudnya memasuki masa era kegelapan. Era kegelapan. Kita nggak meniadakan apa yang disebutkan oleh Mr. Presiden bahwa dia sangat apa namanya, dan ini nggak pernah kita dengar di presiden sebelumnya loh. Almost every week they talking about anti-corruption. Tapi kan kita nggak mau hanya ngomong kan, iya kan? Tadi kan dibilang apa namanya itu ikan busuk dari kepala. Kepalanya siapa? Ayo kalau kita tanya. Kepalanya siapa? Siapa? Kepalanya siapa ini? Apalagi kalau kita bicara ikan kenapa busuk dari kepala itu kan karena mulutnya banyak enzim tuh ikan itu. Iya kan? Iya, karena banyak enzim cepat busuk dia. Jadi maksud saya gini loh. Setelah kemudian kita bicara ESG tadi, baru kita bicara detail-detail. Ya kan, devil is in detail. Masa kita nggak bisa membahas sampai detail apa yang terjadi dengan Euro 5 tadi yang harusnya berada di kepala orang Pertamina sama sekali. Bang Saud, kaget nggak sih kalau misalnya tadi 10 besar ya, itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan plat merah negeri kita? Ya itu tadi, mereka tuh bicara ESG, dan mereka juga paham ESG itu, tapi nggak dijalanin. Bahwa masalah environment dan masalah sosial dan masalah governance itu adalah masalah yang harus diselesaikan. Which is itu akan, kalau berintegritas, kejadian ini nggak akan terjadi. Tidak dijalankan karena tidak paham atau tidak mau? Mbak, di antara perusahaan itu saya nggak usah tunjuk, mereka dapat penghargaan ESG tahun lalu. Di pasar modal itu ada memberi penghargaan perusahaan-perusahaan dapat ESG, bahwa dia tuh comply dengan environment, belajar Euro 5, belajar nggak ada timbal dan seterusnya. Jadi mendukung sustainability lah ya? Yes. Tapi itu kan di permukaan, once diimplementasi tetap aja nggak comply dengan ESG yang kita minta itu gitu. Nah, itu sebelum saya katakan kembali lagi, detail-detail itu kita tidak masuk. Baru pertanyaan what next-nya mungkin berikutnya. Gitu. Iya nanti ya Bang ya, disimpan dulu. Kang Asep, Bang Saud udah langsung ngegas saja. Kang Asep mungkin lebih ngegas lagi. Makin kesini kasus korupsi yang terungkap terutama oleh Kejaksaan Agung itu kan makin bombastis, makin ajaib-ajaib nilainya itu Kang Asep. Menurut Kang Asep, apakah memang karena aparat penegak hukumnya yang semakin serius, semakin getol gitu ya menjalankan perintah dari Presiden Prabowo, atau memang praktik korupsinya yang memang makin menggila? Ya, saya mah sudah lama ya, sudah nggak percaya penegakan hukum korupsi. Lihat dari regulasi, implementasi, sustainability, ya regulasi sejak pelemahan KPK. Saya ngambil kesimpulan bubarkan saja loh, KPK udah nggak penting. Komisionernya kena kasus, ya main dari tahanan sampai apa.
kemudiannya kasus-kasus kena kan, dimainkan, tidak pernah selesaikan perkara, Hakim Agung tidak sudah jelas dua kena, nggak ditindaklanjuti. Saya sudah sampai dunia lahir batin sudah nggak ridho lagi. Kedua, saya berharap di kejaksaan muncul-muncul. Tapi kejaksaan pasal terakhir Richard Jacob itu barang bukti saya lebih dari segitu. Harusnya kena kan ke hakim-hakim lainnya, tapi tidak dilanjuti, berhenti di situ saja. Tadi saya berharap secerca harapan gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada. Jadi secara regulasi juga sudah dilemahkan, implementasi penegak hukumnya bukan penegakan hukum, ya. Tidak ada kelanjutan, perkara-perkara harusnya dibuka terus dari Itu mulai kasus yang Hambalang, kelar EKTP. kasus mafia peradilan itu ya? Oh, mafia peradilan udah jelas. Kan sekarang harusnya kan nama-nama Hakim Agung 2 itu kena, yang lain kena. Nyebut pengacaranya disebut. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Seolah di situ kan tersandera, ya, ada selesaikan secara damai. Makanya nggak salah. Ini dari kasus Ronald Tanur ya? Oh, yang berkembang ya? parah lagi itu kan, harusnya kan melebar terus karena sebut kan nama-nama itu. Kenapa tidak lanjuti gitu oleh penegak hukum? Artinya di barang bukti maupun penyebarannya. Artinya apa? Nggak salah kalau orang menyebut NKRI, Negara Koruptor Republik Indonesia. Ya. Karena tadi semboyannya kita GBHN, gede bacot, hasil nihil gitu. Nah, ada yang lebih parah lagi. Tadi kumpulannya BUMN. Milik nenek moyang lu ini. Nah, itu fakta kan. Soal Pertamina itu dari dulu sampai sekarang, ya. Itu jadi mainan. Turun lagi timah. BLI itu apa, kalau BLBI hanya saya yang tinggal satu lagi si Budi yang ketua badan pengawasan yang tahu, yang sekretaris adili gubernurnya, konglomeratnya, obligatornya. Jadi itu mana? Akhirnya kan ditutup juga dengan perjanjian diselesaikan. Jadi soal korupsi di Republik ini saya sudah frustrasi dunia akhirat. Tidak akan percaya. Masih untung ada Bonyamin tuh masih teriak sama itu. Kalau enggak, udah peduli amat lah. Karena saya sudah tidak percaya. Mau percaya gimana? Pilih sampai sekarang tidak pernah diselesaikan. Coba, mau kemana arahnya? Coba. Jadi semakin banyak yang dibongkar. Mau diapain lagi? Karena itu makanannya mereka. Makanan mereka maksudnya penegak hukum juga? Bagi-bagi. Lah kalau kasus kan dibuka harusnya kasusnya. Tadi kasus sudah disebut nama-nama. Paling gampang kan boleh berantakan penyidik, penuntut. Tapi kalau hakimnya sudah terkooptasi, sudah ditunggangi dan tidak diselesaikan, mereka bermasalah dan disebut namanya. Ternyata alma maternya Pak Saud tidak pernah menindaklanjuti bukan kejaksaan. Ya nggak usah diperiksa lah, sudahlah kita bagi-bagi aja barang buktinya. Aduh. Mau ketawa tapi miris begitu ya, Mbak Bibip. Mbak, kenapa perusahaan-perusahaan boleh ditampilkan lagi dong liga klasemennya itu di belakang layar bisa kita liga bisa gajah itu mah. Lihat sekali lagi ya. Coba ditampilkan teman-teman. Didominasi oleh di sini ya, di sebelah kiri ya. Didominasi, boleh pindah ke tengah, didominasi oleh perusahaan-perusahaan plat merah. Nah, kenapa sih Mbak Bibip seolah-olah perusahaan-perusahaan plat merah kita malah jadi dalam tanda kutip ya sarang korupsi? Karena memang korupsi itu kan ibaratnya mencuri tapi pakai kekuasaan. Nah, kekuasaan itu letaknya tentu saja di area pemerintahan, DPR dan semuanya termasuk hakim-hakim juga. Nah, sementara BUMN itu juga jadi sasaran empuk untuk mencuri uang rakyat karena mereka menjalankan usaha-usaha dengan uang negara. Jadi kita juga tahu bahwa praktiknya udah lama banget, udah lebih dari 10 tahun saya kira. Kebiasaan dari para politisi adalah menempatkan orang-orangnya sebenarnya untuk membayar jasa waktu pemilu di BUMN sebagai komisaris, terutama komisaris ya, tapi juga sebagai yang lain-lainnya di BUMN. Jadi tidak bersih dari kepentingan politik ya? Sama sekali tidak bersih. Karena namanya korupsi kan memang begitu ya, pasti dia urusannya dengan power. Nah, power dan uang negara itu ngumpulnya memang di BUMN. Nah, cuma yang ingin saya soroti juga adalah dampaknya ke kita. Dan kemarahan kita kan baru tersulut sebenarnya ketika ternyata kita jadi korban langsung dalam hal Pertamina misalnya dan yang lainnya juga saya kira. Ya kalau dibilang kerugian negara bukannya lebih kerugi kita ya sebagai masyarakat ya kalau betul kerugian negara pun uang negara kan datangnya dari kita. Jadi dua ya, kerugian negara dalam arti uang negara itu datang dari pajak. Tapi untuk kasus seperti Pertamina, kita sebagai pembeli produknya, konsumennya merasa dirugikan secara langsung. Nah, cuma yang saya mau soroti juga, Sylvia, itu adalah narasi yang dipakai juga ya sama kejaksaan. Saya suka menyebutnya populisme hukum gitu. Menyebutkan angka yang fantastis dalam sebuah konferensi pers. Pertanyaannya adalah satu, apakah itu benar bisa dibuktikan di pengadilan nanti? Dan kedua, apakah benar itu seluruhnya adalah kerugian negara yang bisa dikuantifikasi? Karena dalam beberapa kasus sebenarnya itu gagal. Misalnya waktu kasusnya Timah kemarin kan sebenarnya loss ternyata. Potential loss gitu. Itu masih bisa diperdebatkan. Tapi baiklah untuk menyulut
perhatian kita sehingga kita bisa rame-rame marah, rightfully, karena menurut saya kita memang layak sekali marah karena itu uang kita. Itu cara yang baik gitu. Cuma hati-hati dengan PHP-nya itu ya, kata anak sekarang ya. Jadi seakan-akan kita diberi harapan ini semuanya akan bisa dibuktikan di pengadilan, tapi seperti kata Kang Asep tadi, pengadilan juga satu, pembuktiannya belum tentu terpenuhi. Apakah betul itu kerugian negara? Tapi yang kemudian kedua juga aparat penegak hukumnya, termasuk nanti kita lihat dakwaan jaksa apakah setinggi itu atau tidak. Kemudian hakim nanti memberi putusannya, jangan-jangan nanti 6 tahun lagi kayak kasus yang kemarin PT Timah. Jadi saya kira itu juga yang kita harus perhatikan betul. Jangan sampai liga ini sekarang menyulut kemarahan sementara, tapi sebenarnya nggak tuntas. Karena hati-hati juga loh, jangan-jangan ada ganti pemain. Kita nggak tahu karena sekarang ya oligarki juga sedikit ganti-beganti ya dengan ganti pemain-pemain di tingkatan politik gitu. Nah jadi bukannya saya mengecilkan apa yang dilakukan oleh kejaksaan, tapi artinya kita harus lebih kritis untuk melihat ini. Apakah misalnya cuma sekian orang yang sudah dipajang oleh kejaksaan yang akan diusut, jangan-jangan berhenti di situ sebagai tumbal. Padahal sebenarnya nanti aktornya bisa jauh kemana-mana. Namanya korupsi pasti berjaringan. Nggak mungkin sedikit orang. Tapi ada pandangan yang berbeda, sedikit berbeda dari Bang Doni di sini. Bang Doni kita tampilkan ya, ketika Bang Doni mengatakan bahwa ini adalah momentum Pak Prabowo membersihkan korupsi di Pertamina itu demi kemajuan Danantara. Ya, Bang Doni mengatakan demikian ya. Justru Anda melihat korupsi Pertamina itu adalah program bersih-bersih BUMN untuk kepentingan Danantara. Kenapa Anda kaitkan ke situ, Bang? Begini, Danantara ini kan super holdingnya Indonesia lah hari ini kan, tapi belum jalan ya kan. Nah Pertamina adalah BUMN yang masuk dalam Danantara. Nah kita tahu nih di Pertamina ini udah jadi rahasia umum, rahasia publik dari hulu sampai hilir ini jadi bancakan, lahan korupsi semua. Dan baru kali ini nama-nama mafia lah saya bisa bilang ya, yang sudah jadi rahasia umum juga disebutkan dan bahkan anaknya diduga terlibat di dalam gitu loh. Nah dan menurut saya juga ya Pak Prabowo membuktikan dalam 100 hari kerjanya dia bongkar ini, dan ini menurut kami adalah menjadi warning buat BUMN-BUMN yang lain. Ketika Pertamina diungkap, ya BUMN lain kan menjadi sarang para mafia juga gitu kan. Jadi BUMN bisa punya kesempatan buat yuk bersih-bersih gitu loh. Agar Danantara yang sudah dibentuk ini dapat berjalan dengan baik. Itu harapan kita. Nah kami pun akan tetap mengawasi seluruh kinerja pemerintah. Dan apapun tindakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi ya kita sebagai masyarakat ya kita mendukung untuk itu.